Halo, Motor Rider, gimana kabarnya? Kembali bersama saya di channel Riding and Lifting ya. Saat ini posisi di Batuah ya, antara Samarinda dan Balikpapan ya. Kali ini saya coba sharing. Jadi di dunia pertambangan ya, itu ada dua profesi yang pada umumnya ada ya. Yang pertama itu profesi sebagai fireman, kemudian yang kedua sebagai serviceman ya. Jadi di pertambangan, khususnya di open cut ataupun di underground, itu kan alat-alat berat yang digunakan untuk proses produksi ya. Itu kan ada program perawatan ya, preventive maintenance atau perawatan secara berkala ya, dan juga untuk perawatan pergantian bannya ya kawan-kawan. Namanya alat bergerak ya, tentunya bannya juga di periode tertentu harus diganti ya, selain kerusakan yang tidak kita rencanakan ya. Jadi kedua profesi ini itu sangat penting ya untuk menunjang unjuk kerja dari alat-alat berat yang beroperasi di sana. Profesi sebagai serviceman umumnya itu membawa peralatan-peralatan support ya, dan biasanya ada krunya ya untuk melakukan aktivitas servis. Itu sudah direncanakan ya kan, servisnya oleh plannernya biasanya, kapan harus servis, kemudian spare partnya juga sudah disiapkan ya, kemudian juga prosedur kerjanya ya itu sudah dilengkapi oleh pengawasnya, kemudian juga alat-alat supportnya juga sudah disiapkan. Jadi serviceman, cuma memang pekerjaan sebagai serviceman ini memang butuh tipikal teman-teman yang bisa konsisten ya, karena kan pekerjaannya itu cenderung sama ya, jadi perlu konsistensi yang tinggi Pak. Nah, demikian juga untuk tireman ya. Tireman itu diproses perawatan perbaikan ya untuk ban atau tire, alat-alat berat ataupun light vehicle ataupun medium truck ya, ataupun alat-alat sport. Jadi melakukan inspeksi ya secara rutin ya, kemudian ya pergantian tire yang sudah direncanakan ya, ataupun setelah diinspeksi perlu pergantian baik secara horizontal maupun vertikal ya untuk install tire-nya. Dan ada juga perbaikan tire atau tire repair ya. Jadi kedua profesi ini menurut saya itu sangat penting dan
ya sangat menguntungkan ya, terutama untuk proyek-proyek yang long term ya. Serviceman dan tireman, dan umumnya ya serviceman dan tireman di dunia tambang itu memiliki surat izin mengemudi ya, alat-alat support nih, karena kan untuk melakukan pekerjaannya itu membutuhkan alat support, dan tentunya bekerja itu minimal 2 orang ya, rata-rata sih 3 orang atau 5 orang lah ya, tergantung servis berapa, kemudian ya berapa tire yang dikerjakan. Sangat menarik ya profesi sebagai serviceman dan tireman. Nah, sama seperti profesi-profesi yang lain ya. Jadi kalau mengalami PHK, kemudian kita memilih mencari kerja kembali sebagai karyawan, ya tentunya kita perlu mempersiapkan diri ya. Kalau skill kan ya sesuai dengan pengalaman kerja kita dan klasifikasi kita di posisi sebelumnya. Nah cuman kadang ya di lowongan yang ada, misalnya nih sebelumnya kita tireman 1, nah tetapi lowongan yang ada itu dia mencari tireman 3 atau tireman 2. Nah terus gimana tuh ya, setelah dites, oh kita bagus tireman 1, tapi yang dicari hanya tireman 2 atau 3. Kira-kira gimana kawan-kawan? Lanjut tidak prosesnya? Ya silakan komen di bawah ya pendapatnya. Kalau menurut saya ya tergantung ya, emang kita butuh pekerjaan dan klasifikasi yang ada cuma itu, ya tetap kita ambil ya. Berarti kan kita tinggal menunggu kesempatan ya untuk naik di perusahaan itu. Ya mudah-mudahan perusahaannya ada karir pathnya ya untuk tireman dan serviceman-nya. Kemudian untuk serviceman nih khususnya ya, memang di perusahaan-perusahaan besar itu yang mengerjakan servis ya itu serviceman, tetapi di perusahaan-perusahaan menengah ke bawah itu mereka tidak memiliki serviceman kawan-kawan, yang ada itu mekanik ya. Jadi perlu Anda pertimbangkan sebagai serviceman, walaupun pengalaman sebelumnya Anda sebagai serviceman dan biasa sudah melakukan servis dan klasifikasinya memang serviceman, kalau saran saya itu juga perlu memiliki wawasan seperti mekanik ya di perbaikan alat-alat berat. Artinya Anda juga perlu paham nama-nama komponen ya di sistem ya, fungsinya apa, cara kerjanya gimana, cara baca skematiknya gimana, karena di luar sana standar mekanik itu ya demikian ya. Karena belum tentu yang ngetes itu orang yang kita kenal sebelumnya, jadi dia tahu ya klasifikasi kita. Tapi ya gitu, belum tentu yang dicari itu serviceman. Jadi kalau Anda misalnya nih biasa bawa service truck ya, kemudian juga service unit, tetapi di perusahaan yang Anda lamar itu mencari mekanik,
Ya maaf ya, berarti tidak sesuai ya kompetensinya. Jadi harap maklum ya kawan-kawan ya. Jadi di sini saya sarankan perlu melengkapi pengetahuannya ya, wawasannya. Rajin tanpa pengetahuan itu bahaya ya kawan-kawan. Maksudnya ya buat kitanya gitu. Sayang, Anda punya pengalaman bertahun-tahun ya di tambang. Ya, tapi begitu diuji ya pengetahuan kita terkait mekanikal, kita tidak bisa jawab. Paling jawabnya biasa servis pak. Ya kalau yang dicari servisman ya, kalau tidak dia cari mekanik, kan kita nggak bisa apa-apa ya kawan-kawan. Yang butuh kerja itu kan kita yang ngelamar. Jadi kita menyesuaikan ya apa yang kira-kira perusahaan yang kita lamar itu butuhkan ya. Ya, selain seperti sebelum-sebelumnya, kita harapannya tetap menjaga koneksi ya, koneksi kita dengan teman-teman ya, kemudian juga monitor lowongan-lowongan, dan harapannya kita segera dapat kerja ya kalau kita mengalami PHK di perusahaan sebelumnya. Ya, mungkin itu dulu ya kawan-kawan sharing saya kali ini ya. Topiknya tips mencari kerja lah ya untuk kawan-kawan yang pengalamannya di tambang, khususnya profesi sebagai tireman dan serviceman. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Saya doakan salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih.